Pada awal film memperlihatkan pertarungan antara Genji dan Rindaman. Genji menganggap jika ia berhasil mengalahkan Rindaman, maka dirinya baru benar-benar bisa menguasai Suzuran. Padahal orang-orang di Suzuran sudah menganggap Genji sebagai orang nomor satu di sana setelah berhasil mengalahkan Serizawa. Sayangnya Rindaman masih terlalu overpower untuk Genji. Shin berpindah ke Noboru yang baru saja keluar dari penjara. Jadi, Noboru ini merupakan mantan siswa Suzuran. Noboru dipenjara karena telah membunuh Bito, yakni pemimpin dari sekolah Hosen 2 tahun lalu saat tawuran. Dulunya sekolah Suzuran dan sekolah Hosen merupakan rival. Akan tetapi, sekarang kedua sekolah tersebut telah membuat perjanjian perdamaian. Noboru yang menyesal pun akhirnya berziarah ke makam Bito. Namun secara tidak diduga, di sana Noboru sudah dikepung oleh anak-anak dari sekolah Hosen yang ingin membalas dendam atas kematian Bito. Noboru pun lari sekuat tenaga, diikuti oleh mereka yang mengejarnya. Sampailah Noboru di tongkrongan Serizawa. Sontak kedatangan Noboru membuat Serizawa terkejut. Mereka pun meminta Serizawa untuk menyerahkan Noboru. Akan tetapi Serizawa menolaknya. Tak berselang lama, Genji dengan santainya datang. Lalu, salah satu anak Hosen mengatakan bahwa Genji harus lebih hormat kepada bos Suzuran, yakni Serizawa. Setelah mendengar perkataan itu, tentu saja Genji marah dan langsung memukul siswa Hosen itu. Dengan status Genji sebagai pemimpin Suzuran, kini perjanjian perdamaian antara Suzuran dan Hosen sudah tidak berlaku, yang mana itu artinya kedua sekolah akan kembali bermusuhan dan tawuran seperti dulu lagi. Namun di sini Genji tidak terlalu peduli tentang hal itu. Jadi sekolah Hosen dipimpin oleh Narumi. Mereka semua sedang berkumpul untuk merencanakan penyerangan terhadap sekolah Suzuran. Tak berselang lama, datang seseorang bernama Wasio, yakni murid pindahan dari Suzuran, yang langsung menantang Narumi bertarung. Akan tetapi Wasio dengan mudahnya dibantai oleh mereka. Di sini Wasio mengatakan, alasan dia pindah dari Suzuran ke Hosen adalah karena dirinya sakit hati karena tidak bisa menguasai Suzuran. Mereka semua pun berlatih. Wasio hanya bisa terdiam melihat kemampuan bertarung dari Narumi yang sangat kuat. Kemudian datang Tatsuya. Jadi Tatsuya ini merupakan adik dari pemimpin Hosen 2 tahun lalu yang dibunuh oleh Noboru. Narumi mengajak Tatsuya untuk membalaskan dendam kakaknya dengan menyerang sekolah Suzuran. Akan tetapi Tatsuya menolaknya karena dirinya menganggap sekolah Hosen tidak akan bisa menang melawan sekolah Suzuran. Kemudian Shin berpindah, yang mana Tokyo menawarkan kepada Genji agar geng Serizawa dan GPS bersatu untuk melawan sekolah Hosen. Akan tetapi, Genji menolaknya, karena Genji menganggap kalau GPS saja sudah cukup untuk melawan sekolah Hosen. Maka dari itu GPS mulai bergerak untuk mencari anggota baru. Makise dan Cuta pun mengelilingi sekolah, sambil mencari anggota baru menggunakan pengeras suara. Selain itu, Izaki mengajak trio Ebisuka untuk bergabung dengan GPS. Akan tetapi mereka menolaknya. Namun, secara tidak diduga Mikami bersaudara memutuskan untuk keluar dari geng Serizawa dan memilih bergabung dengan GPS. Di lain sisi, sekolah Hosen mulai bergerak melakukan penyerangan terhadap anak-anak Suzuran. Korban pertama mereka adalah Tsumoto, yakni anak buah dari Serizawa. Tsumoto diserang ketika ia sedang bermain basket. Tanpa belas kasihan, Ryo dari sekolah Hosen membantai habis Tsumoto hingga Tsumoto koma dan dilarikan ke rumah sakit. Di lain tempat, Tokaji yang juga anak buah dari Serizawa diserang oleh Shibayama dari sekolah Hosen. Di sini Tokaji dibuat babak belur olehnya. Di waktu yang sama, Makise, Cuta dan Mikami bersaudara juga diserang oleh anak-anak Hosen yang dipimpin oleh Wasio. Di sini Wasio sempat ingin menusuk Makise, namun tiba-tiba Narumi muncul dan langsung menghadangnya. Keesokan harinya, Genji sangat marah ketika mendengar kabar bahwa anak-anak Suzuran telah dibantai oleh anak-anak Hosen. Namun Genji bingung harus berbuat apa. Kemudian Izaki mengingatkan Genji agar secepatnya mengambil tindakan, karena jika terus seperti ini Suzuran bisa saja dihancurkan oleh Hosen. Kemudian Izaki pun mempunyai rencana tanpa sepengetahuan Genji untuk menantang Serizawa. Di sini Izaki mengatakan bahwa jika Serizawa kalah, maka Serizawa harus gabung ke geng GPS. Pertarungan mereka berdua cukup berimbang. Akan tetapi, sayangnya Serizawa terlalu overpower untuk Izaki.
Dan pada akhirnya, Izaki pun dikalahkan oleh Serizawa. Di malam harinya, Genji yang sedang berada di bar merasa galau. Terlebih lagi dirinya merasa gagal sebagai pemimpin sekolah Suzuran. Kemudian Genji pun dipanggil oleh sang ayah. Di sini sang ayah memberikan wejangan, yang mana Genji jangan terlalu menggunakan emosinya dan harus berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Keesokan harinya, Genji pun lagi-lagi mengajak duel rindaman dengan tujuan jika Genji menang, maka dirinya bisa mendapat banyak anggota dan menaklukkan Suzuran setelah bisa mengalahkan Rindaman. Akan tetapi sayangnya Rindaman masih terlalu overpower untuk Genji. Bahkan Serizawa menghentikan Genji karena Genji sudah mencapai batasnya. Dan pada akhirnya Genji pun pingsan. Genji yang sudah sadar, dirinya dikagetkan dengan keadaan sekolah Suzuran yang terbakar. Yang membakar ternyata adalah Wasio dari sekolah Hosen. Mereka semua juga sadar kalau pelaku pembakaran tersebut adalah dari sekolah Hosen karena ditemukan korek api yang bertuliskan Hosen. Dalam situasi genting seperti ini, Genji hanya bisa diam saja. Teman-temannya mendesak Genji untuk segera bertindak. Akan tetapi di sini Genji tidak memperdulikannya. Tokyo yang sudah geram akhirnya memukul Genji berkali-kali agar Genji tersadar. Tokyo juga menantang Genji untuk membalas pukulannya. Akan tetapi ketika ingin memukul, Serizawa langsung menahannya. Tentu saja Serizawa tidak ingin Tokyo kenapa-napa. Karena kita tahu, pada Cross Zero 1 Tokyo habis operasi otak. Lalu esok harinya Serizawa mengatakan bahwa semenjak Genji pindah ke Suzuran, anak-anak Suzuran menjadi terpecah belah. Kemudian Serizawa menasihati Genji, yang mana Genji tidak bisa memimpin Suzuran jika hanya memakai otot saja, dan gak bisa juga kalau cuma setengah hati. Kemudian, Shin berpindah ke sekolah Hosen, yang mana anak-anak Hosen telah mengetahui perbuatan dari Wasio. Tentu saja mereka tidak suka dengan perbuatan tersebut karena sudah melewati batas. Tak lama setelah itu, Genji dan teman-temannya mendatangi sekolah Hosen untuk menanyakan tentang terbakarnya gedung sekolah Suzuran. Narumi pun mengiyakan bahwa anak buahnya lah yang telah membakarnya. Lalu Genji mengajak sekolah Hosen untuk tawuran, dan Genji ingin tempat tawurannya bertempat di sekolah Hosen karena dirinya ingin membantai Hosen di markasnya sendiri. Namun tentu saja GPS masih kekurangan anggota. Maka dari itu, Makise dan Mikami bersaudara kembali mengajak trio Ebisuka untuk bergabung dengan GPS. Akan tetapi lagi-lagi mereka menolaknya. Tak berselang lama, terdengarlah suara toa sekolah. Ternyata itu adalah suara Genji. Di sini Genji mengajak seluruh siswa Suzuran untuk ikut tawuran pada esok hari. Akan tetapi keesokan harinya ternyata yang ikut tawuran hanya beberapa orang saja. Bahkan Serizawa dan kawan-kawannya pun tidak datang di sana. Namun Makise dan Chuta masih mau maju, walaupun jumlah mereka sedikit dan yakin bisa membantai Hosen. Tapi di sini Genji malah mengajak untuk pulang saja, dengan alasan Suzuran tidak akan bisa menang melawan Hosen jika yang ikut tawuran cuma sedikit. Genji pun pergi begitu saja. Bahkan Chuta sampai dipukul karena berusaha menahan Genji. Akan tetapi Izaki menyadari bahwa Genji tidak akan menyerah begitu saja. Dan pada akhirnya mereka semua sadar bahwa sebenarnya Genji memilih pergi sendirian ke sekolah Hosen karena tidak ingin membahayakan teman-temannya. Tentu saja mereka semua tidak akan membiarkan Genji bertarung sendirian. Lalu Mikami bersaudara mendatangi dan mengajak geng Serizawa bersatu untuk tawuran dengan Hosen. Dan benar saja, Genji datang ke sekolah Hosen hanya seorang diri. Tentu saja di sana Genji sudah ditunggu oleh banyak pasukan dari sekolah Hosen. Dan pertarungan Genji versus sekolah Hosen pun terjadi. Di lain sisi Tatsuya menanyakan kenapa tidak diselesaikan dengan 1 lawan 1 saja, karena Genji hanya datang seorang diri. Narumi menjawab, jangan terlalu polos, mana mungkin Genji hanya sendirian. Dan benar saja, geng GPS pun datang menyusul ke sana. Bukan hanya itu saja, ternyata geng Serizawa juga datang untuk membantu. Sontak kedatangan Serizawa di sana membuat Narumi sedikit terkejut. Dan pada akhirnya kita akan melihat kelompok Genji dan Serizawa yang sebelumnya bermusuhan, kini bersatu dan berjuang bersama demi nama baik sekolah Suzuran.
Di peperangan ini, Genji harus bisa melewati dan mengalahkan anak-anak Hosen yang menghadang, agar bisa berduel 1 lawan 1 dengan Narumi di atap sekolah. Singkat cerita, mereka berhasil masuk ke dalam sekolah. Secara tidak sengaja, Makise bertemu Narumi di suatu kelas. Makise pun tanpa ragu maju untuk melawan Narumi. Namun sayangnya di sini Narumi masih terlalu overpower, dan akhirnya Makise pun dibuat babak belur olehnya. Satu persatu jagoan-jagoan dari Suzuran mendapat lawan yang imbang, dan membiarkan Genji dan Serizawa untuk terus naik sampai ke atap sekolah. Akan tetapi ketika ingin sampai atap, Genji dan Serizawa dihadang oleh Ryo. Tidak lain adalah orang yang telah membuat Tsutsumото koma. Serizawa pun turun tangan untuk menghadapi Ryo, dan membiarkan Genji menuju ke atap sekolah. Akhirnya Genji pun sampai di atap sekolah. Tentu saja di sana sudah ada Narumi yang menunggu kedatangannya, dan pertarungan antara kedua pemimpin sekolah pun tak dapat dihindarkan. Di sisi lain, ternyata Serizawa dengan tendangan andalannya berhasil mengalahkan Ryo. Terlihat pertarungan mereka berdua terbilang cukup imbang dan sengit. Namun, secara tidak diduga Wasio datang membawa pisau. Di sini Wasio berniat membunuh Genji. Akan tetapi Tatsuya muncul dan langsung menendangnya. Narumi yang melihatnya pun ikut geram dengan Wasio. Singkat cerita, dengan tekadnya yang kuat, pada akhirnya Genji berhasil mengalahkan Narumi dan memberikan kemenangan bagi sekolah Suzuran atas sekolah Hosen. Di akhir film memperlihatkan pertarungan antara Genji dan Rindaman. Pertarungan ini akan menjadi pertarungan terakhir untuk Genji, karena dirinya akan lulus dari sekolah Suzuran. Dan film pun tamat.